Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Saksi baru dalam kasus kematian Vina dan Eki kembali muncul. Kini ada saksi berinisial AR yang mengaku bersama korban beberapa jam sebelum keduanya meninggal dunia. Dalam konferensi pers yang digelar Selasa kemarin, saksi AR mengaku sempat bersama Eki untuk menjemput Vina di rumah Widya pada tanggal kejadian 27 Agustus 2016. Menurut AR, sebelum ditemukan meninggal, dirinya dan kedua korban sempat mabuk miras dan obat-obatan terlarang yang dibeli di salah satu warung di daerah Arya Kiban, Kota Cirebon. Setelah mabuk, AR pamit, sedangkan Vina dan Eki masih di lokasi. Tak lama berselang, AR mendengar berita kematian keduanya di Jembatan Talun, Kota Cirebon, Jawa Barat. Setelahnya habis maghrib, setelah habis azan maghrib selesai 10 menitan lah. 10 menitan itu saya sama almarhum ini berangkat keluar ke area Kiban, di daerah area Kiban lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi itu ya jenis lagi. Nah, gitu di situ saya tuh dikasih 2 biji. Nah, setahu saya kayak gitu. Terus habis dari situ nggak lama, sekitar ya 15 menit apalah, langsung ke rumahnya Widi untuk menjemput Vina. Saya baru melihat sumpah pocong itu baru ini seumur hidup ya. Okay. Baru ini saya merinding. Saya kalau dari segi agama saya tidak mengomentari karena saya bukan pakar agama. Tapi kalau dari segi hukum memang itu tidak ada di hukum, karena di hukum itu diatur sumpah itu adalah sumpah sebagaimana yang kita lakukan ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ini itu begini, ini begini. Oke. Tapi merinding saya. Terlepas dari itu saya merinding ya. Jangankan Anda merinding, Pak. Saya juga yang ada di sana betul-betul. Saya tidak pernah menyangka menyaksikan fenomena sebagai suatu peristiwa ya, Pak. Ya, Sebagai suatu peristiwa yang mengundang perhatian publik ya, ribuan orang yang ada di baru sana. sekali saya lihat. Saya pikir tadi Pak Pitra juga ada di sana, tapi saya tunggu-tunggu. Tapi Pak Pitra sudah menyampaikan argumentasinya. Tapi lepas dari ini semua, kita juga melihat bagaimana upaya dari 6 terpidana untuk memastikan keadilan hadir di tengah-tengah mereka. Pak Ruli Panggabean dan kawan-kawan mengajukan yang namanya PK dan mendaftarkan ke PN Cirebon Kota. Pak Ruli, bisa jelaskan kepada kami bukti baru apa sih yang membuat Anda begitu yakin bahwa sebelum putusan PK Sakatatal disebutkan ada optimisme bahwa 6 terpidana akan mendapatkan keadilannya? Ya, baik. Selamat sore para pemirsa dan Pak Susno dan Bung Pitra. Memang pada hari ini kami bersama tim mengajukan atau mendaftarkan PK kami terhadap 6 terpidana minus Sudirman. Karena kenapa Sudirman enggak? Karena sampai hari ini juga kita masih buta di mana itu dia Sudirman itu. Gitu, jadi. Adapun novum yang kami kumpulkan selama 3 bulan ini cukup banyak. Tapi kurang lebih ada sekitar 15 lah yang kami anggap valid dan kemudian kami akan masukkan sebagai novum. 15 itu terdiri daripada bukti berupa saksi dan juga berupa surat. Nah, kenapa kami yakin? Karena memang pada terakhir ini bermunculan saksi-saksi yang saya sendiri nggak menduga gitu akan ada saksi itu. Saya percaya bahwa ini turun tangan, campur tangan Tuhan ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan aja dengan sekian banyak novum ini bisa membebaskan para terpidana. Artinya tetap pada kemudian dalil yang akan diajukan bahwa yang terjadi di sana bukanlah pembunuhan, namun kecelakaan. Pak Ruli. Ya, bagaimana? Ya, dalil yang diajukan bahwa yang terjadi di sana adalah kecelakaan, bukan pembunuhan, begitu ya? Begini, kami membagi dua. Karena di satu pihak kita juga harus menghormati putusan, maka kami menganalisa tentang putusan itu. Yang pada pokoknya bahwa
pada kejadian itu mereka tidak berada di tempat kejadian. Itu saja yang kami ingin buktikan gitu. Oke. Nah, kemudian keyakinan kami yang lain ya tentu seperti dari awal disebutkan bahwa itu adalah kecelakaan. Oke. Dan kecelakaan ini faktanya kemudian jadi banyak muncul saksi-saksi baru gitu. Oke. Begitu. Betulkah kemudian alasan tidak mengizinkan Dede kemarin tampil dalam persidangan Sakatatal adalah untuk menunggu momentum ini? Betul. Memang itu bahkan mungkin cara pencarian kami dengan menyinggung ke sana ke sini dengan kita mentersangkakan melaporkan si A, si B, si C gitu. Itu antara lain dalam kerangka kita mendapatkan bukti-bukti atau novum baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Lembaga Bantuan Hukum Buana Cirebon Negari. Saya Aturan Reno dan Direktur LBH Buana Cirebon Negari. Kami di sini untuk mewakili pemberi kuasa itu sebagai saksi fakta pada saat kejadian atau pada saat tanggal. Cara Ibu diam, Anda diam dulu. Jangan kayak penyidik nanyanya, kita yang meminta karena bantuan Anda telah dia. menuduh nama Rudiana di sini dan itu klien saya, wajib saya perjuangkan. Makanya lihat berkas Anda ini. diam dulu, saya lagi berbicara dengan Pak Raden. Ya, Anda kalau bersumpah silakan bersumpah, tapi jangan memfitnah orang yang belum tentu bersalah. Saya tidak berfitnah karena saya punya berkasnya Anda telah semuanya. mengatakan klien Anda, demi Allah saya bersumpah bahwasannya yang merekayasa adalah Rudiana. Sedangkan perkara ini telah ingkrah dan dia Ya memang direkayasa Mas, dari tahun 2016 saya ngomong ini Anda telah rekayasa. melaporkan ke Propam dan sudah dilakukan pemeriksaan atensi. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Anda percaya kepada penegak hukum atau kepada yang goib? Kita Mas, berbicara hukum hari Mas, ini. nggak usah Bu, ngotot tolong dulu, kayak saya gitu. lanjutkan dulu berbicara Mas, dengan Pak Mas, Raden. buktinya cuma Saya masalah, berbicara dulu Mas dengan cuma Pak Raden. masalah putusan. Tunggu dulu, Anda Ngerti kok nggak ini menghalangi saya peradilan untuk sesat? menggali informasi Bukan ini. masalah putusan, Saya ini wajib gali peradilan informasi sesat ini. Mas. Bapak Ibu Kita buktikan di sini. Tunggu dulu. Atau yang memang bersentuhan langsung dengan klien kami itu 2 klaster. Yang pertama klaster Daguan dengan Tani, yaitu saksi fakta tadi AR, AN dan YS itu orang yang tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dari mungkin asar ya sampai dengan malam kurang dari jam 10 malam itu bersama almarhum Eki dan almarhum Vina. Nah, yang kedua itu klaster Pantesan. Ini bersinggungan dengan terpidana yang sekarang masih menjalani hukuman, yaitu saudara Rivaldi atau Ucil, klien kami yang kemungkinan juga akan menjadi saksi fakta pada saat nanti saudara Rivaldi atau Ucil mengajukan PK, itu inisial ALD dan ALF. Itu yang 5 saksi fakta yang berkuasaan kepada kami. Nah, atas hal tersebut kita simpulkan bahwa selama ini mungkin sebelum-sebelumnya beredar informasi bahwa siapa sih yang menjemput almarhum Vina di rumahnya Widya yang bersama almarhum Eki dan dia klien kami, yang pada saat itu mungkin kisaran habis Isya dia berdua dengan almarhum Eki menjemput Vina di rumahnya Widya dan pulang mampir ke suatu tempat dan kembali lagi ke klaster Daguan. Dan berikutnya yaitu tadi yang klaster Pantesan, terpidana yang saat ini masih menjalani hukuman Rivaldi atau Ucil itu pada saat tanggal 27 Agustus 2016 bersama klien kami dari tanggal 27 sampai dengan 28 bahkan sampai dengan tertangkapnya saudara Rivaldi atau Ucil yaitu di depan rumahnya klien kami. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Artinya begini, dengan adanya kesaksian atau saksi fakta yang dikuasai kepada kami, kalau ada orang yang menyatakan atau memberikan kesaksian bahwa dia saat itu berada atau bersama almarhum Eki pada saat hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, itu patut dipertanyakan keabsahannya dan kebenarannya.
Karena pada saat tanggal tersebut klien kamilah yang selalu berada bersama dengan almarhum Eki dan Vina dari sore sampai dengan malam yang menjelang. Mungkin untuk lebih detail kronologi kejadian dan sebagainya akan disampaikan sama Direktur LBH Boneka Nagari, saudara Triano, dan klien kami saudara AR. Monggo silakan barangkali untuk lebih detail kronologis kejadian dan sebagainya, karena kalau perihal almarhum bersinggungan dengan kebetulan Direktur LBH Boneka Nagari kan pada saat itu menjabat sebagai sekjen ekstasi. Jadi beliau paham betul lah karakteristik anak-anak motor terutama ekstasi, dan beliau juga alhamdulillah tim Bareskrim Polri yang dibentuk sama Kapolri datang ke Cirebon. Salah satunya beliaulah yang diminta untuk membantu tim mereka. Jadi selama 2 bulan ini tim pengacara dan beliau terutama Direktur LBH Boneka Nagari sangat-sangat membantu tim dari Mabes Polri. Mungkin nanti untuk lebih detailnya silahkan Bang Reno sama saudara AR bisa menjelaskan secara detail.